Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda semuanya berkenan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa NU lebih memilih piagam PBB dibandingkan dengan khilafah? Ya, mengapa NU Nahdlatul Ulama lebih memilih piagam PBB dibandingkan dengan konsep khilafah? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan banyak pihak, bahkan salah faham tentang pilihan Nahdlatul Ulama mengapa memilih piagam PBB dibandingkan dengan konsep khilafah yang konon katanya sudah mengakar, sudah sejak lama, sudah sejak dahulu tercantum dalam fikih klasik. Bahkan dikatakan bahwasanya Islam tidak lepas dari khilafah. Ya, dalam sejarahnya banyak berdiri kemudian runtuh, jatuh bangun kekhalifahan Islam yang dikatakan menganut sistem khilafah. Ya, banyak kemudian kalangan mengatakan yang salah faham, gagal faham tentang pilihan Nahdlatul Ulama, mengatakan NU ini sudah menyimpang, NU ini kafir, NU berkiblat kepada barat, berkiblat kepada kaum kafir, bahkan mengganti hukum Al-Quran dan Sunnah dengan hukum buatan manusia. Nah, ini karena salah fahamnya atau betapa minimnya literasi mereka tentang Nahdlatul Ulama. Ya, piagam PBB dipilih oleh Nahdlatul Ulama sebagai fikih baru atau model fikih baru, ya, yang mana dibacakan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus dan Mbak Yeni Wahid ketika Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama, di mana di situ isinya adalah rekomendasi hasil Harlah 1 Abad NU memilih kepada piagam PBB dan menolak konsep khilafah yang sebelumnya ini hasil dari pertemuan para ulama Islam sedunia dalam Muktamar Internasional Fikih Peradaban 1 yang juga diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian akan menjawab mengapa NU lebih memilih kepada piagam PBB dibandingkan dengan konsep khilafah. Jadi Nahdlatul Ulama bukan berarti kemudian menolak khilafah, dan Nahdlatul Ulama tidak pernah mengingkari dalam fikih klasik bahwasanya di situ khilafah memang dibahas dalam kitab-kitab atau fikih klasik. NU lebih memilih kepada piagam PBB karena realistis bahwasanya fikih klasik tentu tidak lebih baik untuk bisa diterapkan di masa kekinian. Nah, kita membutuhkan fikih kontemporer, fikih peradaban atau fikih hadroh yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Ya, maka untuk konteks saat ini kita tidak relevan lagi untuk memaksakan konsep fikih Islam atau konsep khilafah di masa kekinian, apalagi memaksakan khilafah ke dalam negara Indonesia, di mana negara Indonesia ini bukanlah negara Islam. Indonesia ini menganut negara bangsa atau nation state, negara bangsa.
Di mana munculnya negara bangsa di manapun berada. Banyak negara-negara setelah runtuhnya khalifah atau kekhalifahan dinasti Turki Utsmani, maka negara-negara Islam di bawah naungan Turki Utsmani menjadi negara-negara yang berbentuk negara bangsa. Dan itu naungi oleh piagam PBB. Ya. Maka untuk saat ini akan sangat sulit dan tentu tidak realistis kita menolak sebuah kenyataan jika kita tetap memaksa negara-negara Islam atau negara yang penduduknya mayoritas Islam kemudian membentuk sebuah negara yang terpusat atau sentralistik menjadi negara khilafah. Ya. Jadi dengan menerimanya konsep PBB oleh Nahdlatul Ulama dan menolak khilafah bukan berarti NU kafir, bukan berarti NU lebih memilih pemahaman kafir, bukan berarti Nahdlatul Ulama menolak Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis tetap menjadi landasan syariat bagi umat Islam. Tapi kita dalam hidup dalam konteks atau kancah global, kancah internasional, maka kita tidak bisa memaksakan hukum Al-Quran dan Sunnah menjadi hukum yang harus disepakati oleh seluruh umat manusia. Apalagi negara-negara Islam bersatu padu membentuk negara khilafah, itu sangat tidak mungkin. Terlebih kalau kita memaksa negara-negara lain yang memang negara itu negara yang dominan, negara non-muslim, kemudian di bawah naungan khilafah, tentu sangat tidak mungkin. Maka kita realistis saja, di mana Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam tapi bukan negara Islam. Kita dihadapkan pada kenyataan dulunya Indonesia lahir memang perjuangan umat Islam, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan ternyata pemeluk agama lain juga punya jasa besar, punya andil dalam memerdekakan Indonesia. Indonesia lahir sudah dalam bentuk beraneka ragam, dalam bentuk masyarakatnya majemuk, bukan negara seragam, bukan hanya negara satu agama, tapi dinaungi oleh dari berbagai macam agama, suku bangsa, dan banyak budaya yang ada di Indonesia. Untuk itu kita tidak bisa menolak dengan berbagai macam keragaman agama dan keragaman sosial budaya. Dengan adanya kita menerima piagam PBB itu sebagai jalan tengah bagi kita semuanya agar kita tidak lagi berperang, saling menyerang, saling invasi atau agresi hanya karena kita saling memperebutkan konsep negara. Ya, maka Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim bukan berarti Indonesia ini negara kafir. Indonesia adalah Darussalam, di mana penduduknya adalah yang damai, yang rukun dengan berbagai macam komunitas agama yang berbeda. Darussalam, negara aman, damai, tentram, yang di dalamnya berbagai macam perbedaan yang bisa kita wadahi bersama. Nah, dengan adanya Nahdlatul Ulama menerima piagam PBB bukan berarti Nahdlatul Ulama menolak konsep khilafah, karena kita tahu nanti khilafah akhir zaman yaitu Imam Mahdi atau khilafah ala manhajin nubuwah, tentu akan ada, Imam Mahdi akan turun sebagaimana dalam beberapa keterangan hadis, tapi kita menerima benar-benar khilafah yang sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan janji Allah nanti di akhir zaman. Jadi Nahdlatul Ulama tidak menolak Imam Mahdi. Nahdlatul Ulama tidak mengingkari tentang daulah-daulah atau dinasti atau kekhalifahan yang pernah lahir di era kejayaan Islam. Ada daulah Umayyah, daulah
Abbasiyah, kemudian Daulah Turki Utsmani. Nah, maka dengan adanya fikih yang dulu pernah lahir kemudian tumbang dengan adanya khilafah, maka kita tidak bisa lagi memaksakan kemudian harus bangkit kembali, karena yang membangkitkan saat ini adalah khilafah-khilafah palsu yang tidak sesuai dengan landasan syariat. Mereka justru merusak ajaran Islam yang benar, merusak ajaran Islam yang lurus. Seperti Hizbut Tahrir, kemudian ada Darul Islam, kemudian ada ISIS, dan sebagainya yang itu berlandaskan negara syariah, yang ingin menerapkan negara Islam atau khilafah. Itu adalah khilafah-khilafah palsu yang semata-mata karena ada unsur politik. Ya, justru dengan adanya khilafah palsu itu merusak ajaran Islam, kemudian saling bertumpah darah, saling berbunuh-bunuhan, saling perang antar satu sama lainnya. Maka kita tidak bisa mengingkari kenyataan bahwasanya kita membutuhkan fikih dengan landasan baru, fikih yang kontekstual, fikih yang bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, jadi bukan berarti bahwasanya PBB ini adalah mutlak benar, tentu ada kekurangannya, tapi dengan kita menerima piagam PBB berarti kita menghargai, menerima konsep negara bangsa. Maka kita tidak perlu lagi tergila-gila dengan konsep khilafah yang digembar-gemborkan oleh segelintir orang, segelintir kelompok manusia yang haus kekuasaan. Khilafah suatu saat nanti pasti akan berdiri tegak, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu sesuai dengan janji Allah dan janji Rasulullah, yaitu turunnya Imam Mahdi yang akan menumpas kejahatan, bukan khilafah abal-abal yang saat ini ada. Jika khilafah itu baik, jika khilafah itu mutlak benar dan harus kita tegakkan, kenapa negara-negara Islam yang lebih kuat daripada Indonesia mereka tidak punya cita-cita semacam itu? Seperti negara Arab Saudi misalnya, itu justru malah menganut konsep negara kerajaan. Kemudian Turki yang dulu pernah jaya khilafah Ottoman, ya, atau Turki Utsmani, kenapa sekarang Erdogan tidak punya nyali atau tidak berambisi untuk mendirikan khilafah kembali? Justru malah Turki ini negaranya lebih sekuler dibandingkan Indonesia. Walaupun mayoritas muslim, tapi negaranya lebih parah keburukannya. Ternyata nilai-nilai Islam hilang karena konsep Turki adalah negara sekuler yang memisahkan antara negara dan agama. Ini akan lebih baik negara Indonesia di mana memang konsep Al-Quran atau konsep agama tidak menjadi sebuah landasan hukum dalam bernegara, tapi sistem negara, nilai-nilai yang diterapkan dalam negara ini bersumber atau diambil dari inspirasinya adalah ajaran Islam, nilai-nilai Islam. Seperti Pancasila itu sudah senafas dengan ajaran Islam. Maka jangan salah paham kita menganggap Pancasila ini togut, Pancasila ini kafir, Pancasila ini hukum negara barat, hukum kafir. Ini jelas salah paham. Maka dalami dulu ajaran Islam sehingga bisa memahami Islam dengan benar, sehingga dalam menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari tidak salah. Bahayanya kalau salah fatal sehingga mengkafirkan umat Islam yang ada di Indonesia, ya, hanya karena menggunakan hukum Pancasila. Ya, Al-Quran menerima konsep demokrasi. Bahkan dalam Al-Quran ada surat namanya surat Asy-Syura, surat yang ke-42 yang juga membahas tentang demokrasi. Ya, maka kita tidak perlu lagi sibuk mempertentangkan antara agama dan negara, antara Pancasila dengan atau nasionalisme dengan Islam. Maka tidak ada benturan. Justru ajaran Pancasila ini terinspirasi dari ajaran Islam, dari ajaran agama. Maka kalau ada orang sampai sekarang, sampai hari ini masih ribut menyalahkan Pancasila, ribut mengkafirkan negara Indonesia, ribut menuduh tauhid, ribut menuduh negara kafir hanya karena kita menggunakan sistem Pancasila, maka dia keislamannya masih perlu
pertanyakan. Ini Islamnya tanggung. Ya, salah paham tentang ajaran Islam. Ya, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita bisa menerapkan maqasidus syariah. Ya, tujuan dari ditegakkannya syariah. Apa saja? Ya, yang penting apapun konsep negaranya, mau dibuat model apapun, ini Rasulullah tidak pernah membuat satu konsep negara apapun. Terserah kepada umat untuk membuat sebuah konsep negara. Yang penting ajaran Islam hidup di dalamnya. Yang terpenting kita adalah maqasidus syariah, yaitu hifzuddin, ya, menjaga agama, hifdzul aql, menjaga akal, hifdzun nasl, menjaga keturunan atau keluarga, kemudian hifdzul mal, menjaga harta atau kekayaan, ya, kemudian hifdzun nafas, menjaga jiwa atau menjaga nyawa. Jadi itulah yang menjadi landasan pokok, landasan kita dalam beragama, yaitu maqasidus syariah, tujuan dari syariat Islam. Jangan kita hanya sekedar asal maksa-maksa, tapi kita gagal paham tentang tujuan diberlakukannya syariat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan ada lagi teriakan-teriakan negara Indonesia kafir. Jangan ada lagi teriakan-teriakan Indonesia tauhid, Pancasila tauhid. Nah, ini orang yang tidak paham tentang ajaran Islam. Mereka adalah orang yang bodoh tentang ajaran Islam, tapi bertopeng, berkedok dengan ayat, berkedok dengan dalil. Yang tidak setuju dengan Pancasila, tidak setuju dengan NKRI, tidak setuju dengan negara bangsa atau negara kesatuan Republik Indonesia, benci dengan Pancasila, yang masih maksa-maksa dengan khilafah, silahkan hengkang, silahkan pergi dari NKRI. Ya, NKRI, negara kesepakatan para ulama kita, tokoh pejuang bangsa. Kita hidup berdampingan dengan saling menjaga perbedaan, saling toleransi, saling menghormati. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, itulah alasannya mengapa NU lebih memilih kepada piagam PBB dibandingkan khilafah. Karena piagam PBB lebih realistis, yang bisa menerima berbagai macam perbedaan, sehingga kita bisa damai, kemerdekaan yang abadi, bisa saling menghormati antar bangsa, tidak saling menyerang, tidak akan ada lagi peperangan di muka bumi ini. Sedangkan khilafah yang saat ini adalah khilafah palsu yang hanya merusak ajaran Islam, membuat onar, membuat perpecahan, hanya menyebabkan perang, pembunuhan manusia. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.